Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTT Ranah Dewa. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menjelajahi medan perang kekacauan dan menyaksikan langsung kekuatan para ahli dari berbagai dunia. Dia menyadari bahwa banyak sosok seperti Huachan, Lindong, hingga Ye Beijing memiliki kekuatan jauh di atas perkiraannya. Terutama Ye Beijing yang ternyata sangat mengerikan dan bahkan melampaui Huachan, membuat Xiaoyan sadar bahwa dirinya masih jauh dari puncak kekuatan. Di tengah pencariannya, dia juga bertemu kembali dengan Chen Xianyuan, sosok penting dari masa lalunya, yang membangkitkan tekadnya untuk suatu hari menghidupkannya kembali. Dari semua pengalaman itu, Xiaoyan memahami satu hal penting. Dunia ini ditentukan oleh kekuatan, dan untuk menghadapi masa depan serta melindungi orang-orang penting, dia harus menempuh jalannya sendiri dan menjadi lebih kuat. Namun tepat pada ketika Xiaoyan terbangun dari dalam gua dan mulai menuju benua Longyuan, di tepi dunia sensi yang luas tak terbatas dan dipenuhi jalinan hukum, di dalam kehampaan yang tampak hanya sebagai sebuah titik hitam, barulah setelah terus mendekat dapat terlihat bahwa itu sebenarnya adalah sebuah kapal raksasa yang besarnya sebanding dengan bintang. Kapal itu berbentuk persegi dan melayang di ruang hampa. Tempat ini sudah termasuk wilayah perbatasan sensi, dan mereka perlahan mulai memasuki dunia tersebut. Di dalam kapal raksasa bernama kapal Susan itu, terdapat sebuah aula besar yang dibentuk oleh rune-rune rumit dan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam aula itu, Susu duduk sendirian. Di hadapannya melayang segumpal benda kacau. Kabutnya bergolak hebat. Di dalamnya, galaksi berputar dan pecahan ruang waktu muncul serta menghilang tanpa henti. Jari Susu mengetuk keringan sandaran singgasana, menghasilkan suara rendah yang berirama, seolah sedang berkomunikasi tanpa suara dengan benda kacau tersebut. Tiba-tiba ketukan itu terhenti. Matanya yang dalam sedikit terangkat, sementara benda kacau di hadapannya mulai bergejolak. Tatapannya terfokus pada kabut itu, dan dia mengajukan pertanyaan yang sebenarnya sudah berulang kali dia tanyakan. Jika aku sendiri turun tangan untuk membunuh Susang, sekarang berapa peluang keberhasilannya? Benda kacau itu tiba-tiba menyusut, cahaya bintang di dalamnya berkedip liar, lalu runtuh dan terbentuk kembali. Beberapa saat kemudian di permukaan kabut muncul dua simbol kuno yang memancarkan kehendak mutlak. 10 dari 10. Mata Susu langsung menunjukkan keterkejutan. Sebelumnya hasil yang dia dapatkan adalah, bahkan jika dirinya turun langsung, peluang hanya 9 dari 10. Masih ada satu bagian yang tidak diketahui. Justru karena satu bagian ketidakpastian itulah Susu selalu berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Namun kini angka 10 muncul, padahal kekuatannya sendiri tidak meningkat, tetapi peluang kemenangan justru naik dari 9 menjadi 10. Kalau hanya mengirim klon, berapa peluangnya? Benda kacau itu kembali bergolak hebat. Perhitungan kali ini tampak lebih rumit. Tak terhitung benang takdir saling terjalin lalu terputus. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk simbol kali ini lebih lama. Akhirnya muncul hasil 9. Susu merenung dingin. Jika kekuatannya tidak meningkat, maka satu-satunya alasan peluang tiba-tiba meningkat adalah Susang kemungkinan besar sedang terluka parah atau mengalami sesuatu yang membuat kekuatannya melemah. Menarik, sangat menarik. Dengan satu pikiran, dua sosok telanjang muncul di belakangnya. Wujudnya persis sama dengannya. Susu menyentuh dahinya. Dua berkas cahaya masuk ke dalam kedua sosok tersebut. Dalam sekejap, mata kosong mereka menjadi hidup, dan ekspresi mereka berubah sama seperti Susu. Tenang namun sedikit gila. Tak lama kemudian, Xuan Kang terbang cepat masuk dari luar aula. Dia mengenakan armor Susen dan memancarkan aura yang kuat. Salam Susu, waktunya telah tiba untuk membunuh Susang. Bawa 100.000 pasukan Taisu, serta 2 klonku ini. Pastikan untuk mencegah dan membunuh Susang. Tidak boleh ada kesalahan. Suara Susu terdengar tegas. Tubuh Xuan Kang sedikit terhenti. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Namun dia tidak berani membantah. Dia segera mengepalkan tangan memberi hormat. Baik Susu, ucap Xuan Kang. Ambil pedang ini. Pedang Sumi pengejar jiwa milikku. Bawa pedang ini. Entah kau memenggal kepala Susang atau kepalamu sendiri yang akan terpenggal. Sebuah pedang panjang berwarna ungu kehitaman melayang di hadapan Xuan Kang. Dia sedikit ragu. Dahulu dia hanya bertugas merancang strategi di Taisu. Namun kini dia harus turun langsung ke medan perang. Dan misi yang diberikan begitu berat. Membunuh Susang, sosok yang jelas bukan lawan biasa. Xuan Kang memahami bahwa seiring waktu berlalu, kesulitan untuk melawan Susang semakin tak terbayangkan. Susu, apakah ada informasi pasti mengenai lokasi Susang? Dia bertanya setelah jeda sejenak. Menurut informasi sebelumnya, Susang muncul di wilayah Xintian Xuan. Kau bisa pergi ke sana untuk mencari petunjuk. Berbagai dunia sudah menyelidiki jejaknya. Begitu ditemukan, mereka akan segera memberitahumu. Baiklah, saya pamit.
Suan King menerima perintah dan mundur. Tatapan Susu berkilat. Dia masih merasa belum cukup aman. Aku harus segera menyiapkan satu langkah tambahan agar lebih pasti. Tatapannya menjadi rumit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sayang sekali, penguasa mimpi ilusi itu malah berkhianat di saat kritis. Benar-benar tidak berguna. Sementara itu, sosok Xiaoyan diam-diam melayang di luar sarang naga. Angin kencang khas benua Long Yuan berhembus dan matanya yang dalam menatap ke kejauhan. Dia menyembunyikan seluruh auranya, menembus lapisan kabut tebal sungai naga, lalu mengunci targetnya secara tepat di bagian terdalam ras naga. Dia merasakan aura yang familiar. Long Yi sedang duduk bersila bermeditasi dengan sayap naga tertutup. Di sekelilingnya darah naga murni berputar dan banyak wanita dari klan naga mengelilinginya, menatapnya dengan penuh kekaguman. Selain itu, bau-bau yang memiliki garis keturunan naga merah emas menyemburkan api dari hidungnya. Menjaga Long Yi, keduanya tampak memiliki hubungan yang cukup baik. Ketegangan di hati Xiaoyan akhirnya mereda. Selama Long Yi aman dan bahkan memiliki teman seperti Bau-Bau, dia merasa tenang. Xiaoyan pun menghentikan penyembunyian dirinya. Dia melangkah maju dan seketika muncul di atas sarang naga. Aura kuatnya menyebar. Seketika dari dalam sarang, sepasang mata tajam seperti panah menembus kabut dan langsung mengunci Xiaoyan. Siapa? Suara berat bergema seperti guntur. Tak lama kemudian Xuan Huang muncul. Penampilannya tidak terlalu pantas dilihat. Dikelilingi banyak wanita. Saudara Xuan Huang, maaf mengganggu. Xiaoyan memberi salam sambil menggenggam tangan. Xuan Huang sempat tertegun, lalu wajahnya langsung berubah gembira. Dia bahkan tidak peduli apakah sudah mengenakan pakaian atau belum. Tubuhnya begitu saja terlihat di depan Xiaoyan. Xiaoyan terbatuk ringan. Barulah Xuan Huang sadar, lalu armor langsung muncul menutupi tubuhnya. Hahaha, maaf. Klan naga tidak seperti manusia yang penuh aturan. Kami juga tidak punya kebiasaan harus mengenakan pakaian. Dia tertawa lepas. Saudara Xiaoyan, kenapa kembali? Apakah masih khawatir tentang Long Yi? Xuan Huang bertanya dengan heran. Aku memang sedikit khawatir, tapi kali ini aku datang untuk urusan lain. Perang besar akan segera terjadi. Aku ingin meminjam inti api dari dunia Sanhai. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan mengembalikannya. Xiaoyan berkata sambil memberi hormat. Jika dia harus mencari sendiri informasi tentang inti api, itu akan memakan waktu terlalu lama. Jika mendapat bantuan Xuan Huang, tentu akan jauh lebih efisien. Inti api, aku pernah mendengarnya, tapi klan naga tidak membutuhkan api. Tenang saja, jika kau butuh, aku pasti akan membantu. Untuk hal ini, klan Pinik lebih mengerti. Tanpa menunda lagi, kita langsung pergi ke klan Pinik untuk mencari Fengxi dan membantumu mendapatkan inti api. Xuan Huang berkata dengan tegas. Xiaoyan mengangguk. Dia mengangkat tangan dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merobek ruang dan membuka sebuah celah dimensi. Saudara Xiaoyan, apakah Anda tidak ingin menyapa Long Yi? Tidak perlu, biarkan dia berkultivasi dengan tenang. Xiaoyan menggeleng. Setelah itu dia dan Xuan Huang melangkah masuk ke dalam celah ruang tersebut. Wilayah tempat tinggal klan Pinik memang tidak sebesar benua Long Yuan, namun tetap sangat luas dan subur. Sejauh mata memandang, tampak hutan purba yang menjulang tinggi ke langit, membentuk sebuah hutan aneh yang dipenuhi energi atribut kehidupan yang sangat pekat. Pepohonan di sana bukanlah tumbuhan biasa. Batangnya seolah ditempa dari emas merah, sementara daun-daunnya menyala dengan api spiritual yang tak pernah padam. Tempat ini merupakan habitat utama klan Pinik. Saat Xiaoyan dan Xuan Huang kembali ke sini, bekas-bekas pertempuran sebelumnya telah benar-benar lenyap, digantikan oleh kehidupan yang kembali subur dan penuh vitalitas. Tak lama setelah keduanya tiba, sosok Fengxi segera melesat datang. Rambut panjangnya berwarna merah keemasan, berkilau seperti nyala api, dan matanya yang dalam menatap Xuan Huang sambil sedikit memberi salam. Ketika melihat Xiaoyan, dia langsung menggenggam tangan memberi hormat dengan penuh kesopanan. Saudara Xuan Huang, saudara Xiaoyan, maaf tidak menyambut lebih awal. Mengapa tidak memberi kabar terlebih dahulu? Dibandingkan dengan klan naga yang cenderung kasar dan belak-belakan, klan Pinik jauh lebih halus dan anggun. Meski Fengxi adalah seorang pria, kecantikannya bahkan bisa menandingi wanita. Xuan Huang tertawa lepas dan langsung berbicara tanpa basa-basi. Saudara Fengxi, tidak perlu formalitas. Xiaoyan datang kali ini untuk mencari inti api guna menghadapi perang besar yang akan segera terjadi. Dalam hal api, klan Pinik adalah ahlinya. Jadi kami datang meminta bantuanmu. Fengxi sedikit mengangkat alis, lalu menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam. Inti api adalah kekuatan asal dunia Sanhai. Secara aturan, hal itu tidak boleh dibawa keluar oleh pihak luar. Saudara Fengxi, tenang saja, aku hanya meminjamnya sementara. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan mengembalikannya. Xiaoyan berkata sambil memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Fengxi pun mengangguk. Aku percaya pada pribadi saudara Xiaoyan. Jika bukan karena bantuanmu, mungkin dunia Sanhai sudah dilanda perang besar dan banyak ras telah musnah.
Feng Xi lalu melanjutkan. Namun mengenai inti api, apakah saudara Xiaoyan memiliki persyaratan tertentu? Di klan Pini kami memang ada satu inti api yang masuk 3 besar. Tetapi itu adalah api inti yang menjadi nyawa klan kami, sehingga tidak bisa dipinjamkan. Mohon maaf, Feng Xi berkata dengan wajah sedikit pahit. Xuan Huang langsung terlihat tidak senang. Kau ini tidak tulus. Apa maksudnya tidak bisa dipinjam? Jelas-jelas kau tidak mau meminjamkannya. Xuan Huang menyilangkan tangan, tampak lebih kesal daripada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap tenang, dia memahami posisi Feng Xi dan tidak memaksakan. Saudara Feng Xi tidak perlu sungkan, inti api adalah api pelindung klan. Wajar jika tidak bisa dipinjamkan. Aku akan mencari yang lain saja. Dia pun bersiap pergi. Kalau tidak mau meminjamkannya, ya sudah, kata Xuan Huang sambil hendak pergi. Tunggu, Feng Xi tiba-tiba memanggil. Xuan Huang berbalik dengan wajah kesal. Ada apa? Apakah kau sudah berubah pikiran? Bukan begitu, Feng Xi menggeleng. Kau ini sengaja mempermainkan kami ya? Percaya atau tidak, aku bisa menghajarmu sekarang juga. Xuan Huang mengangkat tinjunya sebesar gunung dengan kesal. Feng Xi tidak memperdulikannya dan kembali memberi hormat kepada Xiaoyan. Meskipun inti api peringkat ketiga tidak bisa dipinjamkan, di dalam wilayah klan Pinik terdapat satu api lain, Taizu Fengjian, yang menempati peringkat pertama di dunia Shanghai. Apakah saudara Xiaoyan tertarik? Mendengar itu Xiaoyan langsung mengangkat kepala dan matanya bersinar tajam. Saudara Feng Xi, bisakah kau membawaku ke sana? Tanya Xiaoyan. Sejak tiba, Xiaoyan memang telah merasakan keberadaan sumber api yang sangat kuat di wilayah inti Pinik. Namun jelas itu bukan api yang dimaksud Feng Xi. Taizu Fengjian pasti berada di tempat yang lebih misterius. Feng Xi menjelaskan, sejujurnya api itu diketahui oleh leluhur klan kami berada di bagian terdalam benua ini. Dalam sebuah ruang terlarang yang berdiri sendiri. Konon ruang itu sudah ada sejak awal penciptaan langit dan bumi, bahkan sebelum benua ini terbentuk. Tentu saja ini hanya berdasarkan catatan leluhur. Kami sendiri belum pernah ke sana. Namun menurut sejarah klan Pinik, banyak leluhur luar biasa mencoba mendapatkan api itu. Tetapi semuanya gagal, bahkan beberapa di antaranya gugur di dalamnya. Feng Xi menatap Xiaoyan dengan penuh kekhawatiran. Saudara Xiaoyan, kau memikul tanggung jawab besar. Meski aku tidak tahu banyak, mengapa harus mengambil resiko sebesar ini? Itu sama saja mencari kematian. Inti api memang kuat, tetapi jika sampai gugur karenanya, itu tidak sebanding. Xuan Huang yang berdiri di samping hanya mengangkat alis, tidak berkata apa-apa. Di dalam hati, dia merasa sedikit canggung karena tadi sempat berbicara terlalu keras. Dia juga sadar bahwa belum pernah ada yang berhasil mengendalikan api tersebut, sehingga resikonya terlalu besar. Namun Xiaoyan diam-diam telah memikirkan rencana. Dia memang tidak memiliki kemampuan kebangkitan seperti klan Pinik, tetapi dia memiliki teknik khusus yang memungkinkan menciptakan klon. Dengan itu dia bisa mencoba terlebih dahulu tanpa mempertaruhkan nyawanya sepenuhnya. Meskipun sangat berbahaya, kesempatan ini sangat langka. Jika berhasil, api tersebut bisa menjadi kunci untuk membangkitkan kembali kekuatan apinya dan menjadikannya lebih kuat. Saudara Feng Xi, aku ingin mencoba. Api ini sangat penting bagiku, Xiaoyan berkata dengan tegas. Feng Xi terdiam sejenak, lalu melihat tekad kuat di mata Xiaoyan. Jika itu keputusanmu, aku tentu akan membantu. Namun perlu ku ingatkan, bahkan dengan tubuh kuat seperti Xuan Huang, mendekat saja bisa membuatnya hancur menjadi abu. Dia masih sempat menyindir Xuan Huang. Hei, kau meremehkan aku tidak percaya. Xuan Huang mendengus kesal. Tanpa banyak bicara, Feng Xi memuntahkan bola api ke tanah. Api itu langsung melelehkan segala sesuatu dan menembus ke bawah, membuka jalan menuju inti bumi. Silakan saudara Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, lalu memberi hormat. Ketiganya pun masuk ke dalam lorong yang menuju ke dalam bumi. Setelah beberapa waktu, Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya. Namun dia tidak merasakan keberadaan api sama sekali. Tempat itu kosong dan sunyi. Tiba-tiba Feng Xi berhenti. Dia mengeluarkan selai bulu yang menyala dengan api, lalu menggoreskannya ke udara di depan mereka. Seketika sebuah celah terbuka, dan gelombang panas yang mengerikan langsung memancar keluar. Ambil bulu ini. Jika kau tidak sanggup bertahan, hancurkan saja. Aku akan berusaha menarikmu keluar. Feng Xi berkata sambil memberikan bulu 5 warna itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan langsung menyimpannya tanpa ragu, lalu melesat masuk ke dalam celah yang dipenuhi panas dahsyat tersebut. Setelah Xiaoyan masuk, Feng Xi menoleh ke Xuan Huang. Saudara Xuan Huang, bukankah kau tadi ingin mencoba? Xuan Huang mengerling kening. Dia sebenarnya khawatir kepada Xiaoyan, namun ucapan Feng Xi membuatnya tersadar. Sudahlah, aku tidak akan mengganggunya lagi. Lagi pula, aku punya beberapa kenalan di klan Pinik yang sudah lama tidak kutemui. Aku akan bersilaturahmi dulu.
Dia tertawa lalu langsung melangkah pergi dan menghilang sebelum Feng Xi sempat berkata apapun. Setelah Xuan Huang pergi, Xiaoyan memasuki sebuah ruang retakan yang tampak seperti kehampaan total. Tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Namun sebenarnya ruang tersebut dipenuhi oleh api tak kasat mata yang sangat mengerikan. Api ini begitu kuat sehingga siapapun yang mencoba mendekat akan langsung terbakar habis. Meskipun Xiaoyan memiliki beberapa sumber api kuat dalam tubuhnya, dia menyadari bahwa api di tempat ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan berbahaya. Namun dia juga memahami bahwa peluang hanya bisa didapat dengan mengambil resiko besar. Karena itu dia memutuskan untuk mencoba menaklukkan api tersebut. Alih-alih menggunakan tubuh aslinya, Xiaoyan menciptakan klon menggunakan pil Yin Yang. Klon ini membawa seluruh kekuatan sumbernya dan digunakan untuk mencoba mendekati inti api. Namun dalam percobaan awal, klon tersebut langsung hancur karena tidak mampu menahan kekuatan api. Xiaoyan kemudian mengulang proses ini berkali-kali, dan setiap kali klon mampu bergerak lebih jauh tetapi tetap gagal mencapai inti. Dari sini Xiaoyan menyadari bahwa metode biasa tidak akan berhasil. Dia kemudian menemukan bahwa kegagalannya juga disebabkan karena ia secara bawah sadar menganggap klon tersebut bukan dirinya, sehingga kekuatan pamungkasnya tidak pernah benar-benar aktif. Untuk mengatasi hal ini, dia mengambil langkah ekstrim, memutus hubungan antara dirinya dan klon, menjadikan klon tersebut benar-benar mandiri dengan seluruh kehendak dan keyakinannya. Namun langkah ini sangat beresiko karena jika berhasil, klon bisa menjadi entitas baru yang bahkan berpotensi melawan dirinya sendiri. Untuk mengantisipasi hal itu, dia menanamkan tanda khusus dalam jiwa klon sebagai pengaman. Dengan tekad penuh, klon tersebut kemudian langsung berpindah ke inti api menggunakan kemampuan khusus. Begitu tiba, tubuhnya langsung terbakar hebat. Dia bahkan harus menghancurkan sebagian kesadarannya sendiri untuk memicu kekuatan lebih besar. Tetapi itu tetap belum cukup. Dalam kondisi putus asa, Xiaoyan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Dia menggabungkan kekuatan dari beberapa api kuat yang ia miliki ke dalam api Jimmy, mencoba menciptakan satu serangan besar untuk mengguncang inti api utama, yaitu api Taichu Fengji. Serangan ini sempat memberikan sedikit ruang, tetapi justru membuat api utama menjadi marah. Pada saat itulah Xiaoyan melihat wujud asli api tersebut, sebuah inti gelap yang terus mengembang dan mampu melahap segala sesuatu. Ini adalah api terkuat di dunia tersebut, yang belum pernah ditaklukkan siapapun. Meskipun tubuhnya hampir hancur total, Xiaoyan tetap maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Bahkan setelah dagingnya habis terbakar dan hanya tersisa tulang, dia masih terus bergerak mendekati inti api. Akhirnya tubuh klon tersebut benar-benar hancur dalam ledakan akibat kekuatan api yang luar biasa. Namun di saat semua tampak berakhir, terjadi sesuatu yang tak terduga. Tubuh yang telah hancur itu kembali terbentuk. Hal ini terjadi karena Xiaoyan akhirnya berhasil memitu teknik tingkat tinggi yang disebut kemarahan akhir. Sebuah kemampuan luar biasa yang diwariskan oleh Dewa Abadi, yang memungkinkannya bangkit kembali bahkan setelah kehancuran total. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.